Halo, what's up guys semuanya, kembali lagi di channel Pasti Bisa. Salam hangat untuk kalian semua. Please diklik subscribe, like, dan tekan loncengnya ya bro. Seperti biasanya, Pasti Bisa channel kembali membahas tentang alur film yang unik, seru, dan berkualitas. Dan film kali ini banyak sekali adegan drama romantis, ada sosok makhluk asing luar angkasanya juga. Pokoknya campur aduk dan bagus banget, jadi mesti ditonton sampai selesai ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sampai selesai. Go get ready for school. Adegan film diawali sepasang suami istri yang terlihat sedang jogging malam-malam di depan sebuah rumah kosong yang tertulis untuk disewakan. Lalu tak lama si dogi peliharaan mereka ini kebelet pingin pipis. Baru saja ditinggalkan sebentar, ternyata si dogi peliharaan mereka ini hilang entah kemana. Si nyonya tua pun berteriak histeris. Beberapa hari kemudian, terlihat sepasang suami istri datang untuk menyewa rumah kosong tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia mendapatkan rumah itu. Nice, I'd say so. Lalu mereka mulai berkemas memindahkan barang-barang ke dalam rumah. Lalu tak lama lewatlah tetangga mereka, yaitu sepasang suami istri yang tempo hari kehilangan doginya. Di halaman belakang ada Sam, putra kecil mereka, sedang bersantai bersama Jackie, dogi peliharaan mereka. Terlihat Sam sangat murung, lalu sang ibu mencoba menghibur Sam. Wow, Pistol seems to like his new adventures together here. Lalu pada malam harinya, mereka berkumpul di meja makan untuk makan malam. Tak lama kemudian, ada suara bel pintu rumah berbunyi, lalu sang istri pun yang membuka pintunya. Ternyata ada tamu yang berkunjung. Tamu itu adalah tetangga depan rumah mereka yang bernama Elias. Elias memberikan sekuntum bunga dan selai roti sebagai tanda perkenalan. Lalu tak lama dia pulang. Kemudian sang istri yang bernama Sarah kembali ke meja makan. Di meja itu terjadi keributan kecil di mana sang anak tiri yang bernama Billy berulah mengejek ibu tirinya. Lalu sang suami yang bernama Danny menegur anaknya, dan si Billy ini pun ngambek pergi ke kamar. Sort of a douchebag, eh? Pada tengah malamnya, Sarah tidak bisa tidur. Lalu dia pergi ke dapur untuk membuat teh. Saat sedang menyalakan keran air, tiba-tiba muncul suara aneh di halaman luar rumah. Sarah pun berjalan perlahan menuju ruang tamu untuk melihat ke halaman. Tiba-tiba saja ada sesosok bayangan hitam lewat di luar rumah. Sarah yang melihatnya langsung takut dan berteriak. Lalu kemudian dia melihat sosok tangan besar di jendela kaca mereka. Sarah pun semakin takut dan langsung berteriak. Dia pun langsung pergi menuju kamar membangunkan suaminya. Go get it! It sounds like our house. Karena berisik, Sam dan Jackie pun terbangun dan berjalan menuju depan rumah. Sarah langsung menyuruh suaminya untuk pergi mengambil Sam dan Jackie di ruangan depan. Lalu mereka semua ke ruangan depan. Di sana tidak ada apa-apa. Danny sang suami melihat keluar rumah. Di luar rumah pun tidak ada sesuatu hal aneh apapun. What the shit? Karena masih takut, Sarah memutuskan untuk tidur di kamar Sam malam itu. It wasn't the plumbing. Pagi harinya, Sarah sudah siap-siap mau mengantar Sam untuk ke sekolah barunya. Di dapur, anak tirinya yang bernama Billy masih saja mengejeknya karena hal semalam. How am I supposed to know? Lalu dia pun bergegas menuju ke mobil. Di depan rumah mereka, Sarah melihat ada tetangganya yang sedang memberikan laporan kepada petugas komplek. Dia heran kenapa ada beberapa petugas yang sedang memeriksa keadaan di sekitar rumah. Lalu kemudian dia melihat Elias, pria tua tetangganya yang semalam datang berkenalan ke rumah. Elias pun datang, menghampiri dan menyapa Sarah. Lalu Sarah bertanya kepada Elias apa yang sedang terjadi sehingga ada petugas komplek memeriksa keadaan. Elias pun menjawab bahwa semalam dikabarkan ada hewan buas yang masuk ke dalam komplek perumahan mereka dan memangsa beberapa hewan peliharaan para tetangga. Lalu Sarah berkata bahwa dia juga melihat sosok aneh semalam. Elias pun bertanya apa itu. Sarah menjawab dia tidak tahu itu apa. Dia hanya menjelaskan bahwa dia melihat sosok besar dengan tangan besar dan kuku yang panjang. Lalu Elias bertanya kepada Sam, apakah Sam melihat sesuatu juga semalam? Sam pun menjawab ya, dia juga melihat sosok manusia hijau. Mendengar hal itu, Elias meminta Sarah untuk menemuinya nanti jika ada waktu kosong. You saw.
Sarah pun mengiyakan ajakan Elias, lalu kemudian dia pergi mengantar anaknya ke sekolah. Siang harinya ternyata Sarah datang menghampiri Elias ke rumahnya. Mereka pun mengobrol. Sarah kembali menjelaskan apa yang dia lihat semalam. About 50 miles north of here. Lalu Elias pun berdiri dan menunjukkan sebuah buku kuno kepada Sarah. Di dalam buku itu menjelaskan tentang sosok makhluk aneh berwarna hijau yang bernama Goblin. Ciri-cirinya sama seperti apa yang sudah Sarah dan Sam sebutkan. Makhluk itu merupakan makhluk abadi, usianya sudah ribuan tahun. Mendengar penjelasan Elias, Sarah tidak percaya begitu saja. Dia menganggap Elias hanya berfantasi saja. Lalu Sarah pergi meninggalkan Elias. Really? I have to go. I'm sorry. Di rumah terlihat Sam yang sedang duduk ditemani Jackie di halaman belakang. Lalu Jackie ke suatu sudut di halaman itu. Sam pun menghampiri Jackie. Di sudut itu, Sam tak sengaja melihat sosok makhluk yang sedang bersembunyi. Makhluk itu pun menatap Sam dan Jackie. Lalu tak lama kemudian, Sarah pulang dan masuk ke dalam rumah. Dia memanggil-manggil dan mencari Sam anaknya. Dia mencari ke seluruh ruangan rumah tapi tak menemukan Sam. Akhirnya, dia menemukan Sam sedang bermain di halaman belakang rumah. Sarah pun dengan cepat segera mengambil Sam dan membawanya ke dalam rumah. Di dalam rumah, Sarah bertengkar dengan Danny suaminya karena Danny lalai menjaga Sam dan membiarkannya sendirian di halaman belakang rumah. Danny pun kesal, lalu dia pergi berburu dengan anaknya Billy. Melihat suaminya pergi, Sarah pun memutuskan untuk kembali menemui Elias. Dia mengajak Sam anaknya. Di dalam rumah Elias, mereka mengobrol tentang makhluk itu. Akhirnya Sarah pun percaya dengan apa yang dikatakan Elias. Dan Elias menganjurkan kepada Sarah untuk segera meninggalkan rumah itu. It's not that simple. Tak lama terdengar suara mobil suami Sarah sedang kembali ke rumah. Sarah dan Sam pun langsung kembali pulang. Malam harinya, Danny sang suami ditemani anaknya terlihat sedang menggantung hasil perburuannya siang tadi. Mereka berdua sangat bangga karena mengira hasil perburuannya yang mereka dapatkan itu adalah sosok yang belakangan ini meresahkan warga komplek di situ. We'll all sleep a little better tonight. Saat larut malam, semua orang sudah tertidur lelap, tapi di halaman belakang terlihat sosok makhluk yang muncul mendekati hasil perburuan yang digantung itu. Makhluk itu langsung melahapnya habis tanpa sisa. Esok paginya, Sarah terbangun dan melihat suaminya sedang marah-marah karena hasil perburuannya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sarah pun mencoba menasihati suaminya untuk melapor ke petugas, tapi suaminya malah marah-marah kepada Sarah. Daddy Jr. told me when you and Sam were talking about... Suaminya melarang siapapun di rumah itu untuk keluar rumah, termasuk untuk mengantar ke sekolah. Suaminya sangat kesal karena hasil buruannya hilang begitu saja. Di dalam kamar, si Billy sedang asik mendengarkan lagu, lalu tiba-tiba dia mendengar suara di balik jendela kamarnya. Dia pun melihat keluar jendela. Setelah beberapa saat, tiba-tiba kepala si Billy ditarik oleh tangan besar makhluk itu. Si Billy pun meronta-ronta dan suara berisiknya tak sengaja terdengar oleh Elias. Dari dalam rumahnya, Elias melihat makhluk itu melahap si Billy sampai tak bersisa. Kemudian petugas patroli mendatangi rumah Danny dan Sarah untuk bertanya. Karena suara musik di kamar Billy terlalu besar, Danny menyuruh Sarah untuk menemui Billy di kamarnya untuk mengecilkan suara musiknya. Sarah pun menuju ke kamar Billy. Di kamar Billy, Sarah sedikit kebingungan karena dia tak menemukan Billy di kamar itu. Sedangkan jendela kamar Billy terbuka. Sarah pun merasa sedikit aneh. Di ruangan depan, para petugas menanyakan keadaan di rumah itu. Danny pun menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Lalu petugas meminta izin untuk melihat halaman belakang rumah Danny. Awalnya Danny menolak, tapi petugas terus memaksa. Akhirnya Danny mengizinkan petugas untuk melihat keadaan halaman belakang mereka. Dan petugas itu pun mengintip ke halaman rumah itu. Di sana ternyata terlihat hanya ada Jackie yang sedang mengacak-acak kotak sampah. Lalu petugas itu pun kembali menemui Danny dan memberitahu keadaan halaman mereka, dan kemudian petugas itu pergi. Tak lama, Danny pun pergi berbelanja daging untuk dijadikan umpan. Lalu Sarah bertanya kepada Sam anaknya tentang sosok makhluk aneh itu. Sam pun menjawab kalau makhluk itu baik kepada dirinya dan Jackie. Sam berkata kalau makhluk
itu sudah menjadi teman dia dan Jackie si Doggy. Mendengar ucapan Sam, Sarah menjadi semakin bingung. Lalu tak lama Danny sang suami pulang dari belanja. Dia memperlihatkan daging yang dijadikan sebagai umpan. Danny pun lalu menyuruh Sarah untuk memanggil Billy. Sarah pun menjawab kalau Billy sedang tidak ada di kamarnya. Mendengar hal tersebut, Danny langsung menuju kamar Billy untuk memeriksa. Kemudian Danny kembali memarahi Sarah. Lalu Sam dan Jackie melihat hal itu. Danny menjadi semakin kesal dan mengurung si Jackie di kamar mandi. Lalu pada malam harinya terlihat Elias sedang bersiap-siap untuk memburu makhluk itu. Sedangkan di dalam rumah, Sarah tidak bisa tidur. Dia pun berjalan ke ruang depan. Di ruang depan dia melihat suaminya sedang tertidur pulas. Padahal suaminya seharusnya sedang menunggu umpan yang dia gantung di halaman belakang. Melihat kesempatan itu, Sarah berpikir untuk pergi dari rumah itu meninggalkan suaminya yang kasar. Dia pun berjalan menuju kamar Sam dan siap-siap mengemasi pakaian Sam. Saat sedang berkemas, dia mendengar ada suara seseorang di depan rumahnya. Lalu dia pun segera ke depan untuk melihat. Sarah sangat terkejut, ternyata di depan rumahnya sudah ada Elias yang sedang mencoba menangkap makhluk itu. Sarah menasihati Elias agar mengurungkan niatnya, tapi Elias tetap bersikeras untuk menangkap makhluk itu. Sarah pun lalu kembali ke dalam rumah. Lalu Sarah diam-diam menggendong Sam untuk pergi meninggalkan rumah itu. Dia pun diam-diam mengambil kunci mobilnya. Saat di mobil, Sam anaknya meminta kepada Sarah untuk mengajak Jackie peliharaannya. Lalu mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil si Jackie. Saat mau mengambil si Jackie, ternyata ada suara pintu yang tertutup. Sarah pun meninggalkan Sam dan Jackie di kamar mandi. Lalu dia pergi ke depan untuk memeriksa keadaan. Di depan dia melihat kalau pintunya sudah tertutup. Lalu tiba-tiba muncul Danny mengejutkan Sarah. Baru saja Danny hendak marah kepada Sarah, tiba-tiba muncullah makhluk aneh itu di ruang tamu mereka. Sarah sangat kaget dan takut melihat makhluk itu, tapi Danny justru menganggap remeh makhluk itu. Kemudian makhluk itu pun marah dan menarik Danny. Danny pun langsung menjadi makanan penutup pada malam itu tepat di hadapan Sarah. Lalu adegan film dibawa ke 6 bulan kemudian. Terlihat Sarah dan anaknya Sam baru pulang dari berbelanja. Lalu kemudian datanglah kedua petugas. Mereka memberikan kabar kalau telah menemukan kalung suaminya di tumpukan tokai hewan. Setelah itu petugas itu pun pergi. Sarah kembali ke dalam rumah untuk menyiapkan makanan Sam dan Jackie. Dan film pun selesai. Guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Kalau ada yang mau komentari seperti biasanya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys. Please klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya kawan, supaya kalian bisa menyaksikan video-video menarik selanjutnya. Oke, ciao.